Horas, salam sehat, selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekalian, kembali kita bertemu lewat rekaman ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Semangat terus, walaupun sekarang ini kita terus belajar dari rumah, ibadah di rumah, tetapi kita yakin dan percaya wabah virus corona ini akan segera berlalu. Semangat selalu, mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Terima kasih banyak Abang Pendeta. Halo adik-adik. Halo kakak sekolah minggu. Hai, aduh manis-manis ya senyumannya. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik ya. Kakak-kakak sekolah minggu apa kabar? Baik, baik. Oke, sekarang kita ketemu lagi nih pada hari ini mau beribadah. Ayo adik-adik duduk yang tenang. Siapkan diri, siapkan hatinya. Pastikan sudah pakai baju yang rapi ya. Nah sekarang sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau sapa dulu nih. Halo HKBP Dalung. Hai. Halo HKBP Denpasar. Hai. Halo HKBP Nusa Dua. Hai. Dan yang terakhir, halo HKBP Mataram. Hai. Oke, senang banget ya kita bisa kumpul lagi, bisa beribadah lagi. Nah sekarang sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau gerakin badan kita dulu nih supaya panas ya. Oke, setuju ya? Setuju. Kita akan lagu pujian Aledongan. Ayo kak. Ayo semangat. Tepuk tangan dong. Pakai gerakannya ya, ikutin kakak-kakaknya. Aledongan. Aha, aha, aha. Kita dunia. Masih koloni bui, pertama hari ini tentang buah-buah roh. Nah, supaya kita lebih ingat lagi, ayo kita nyanyi buah-buah roh. Ayo Kak. Tepuk tangan dong kakak-kakaknya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran.
Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu dan begitu banyak berkat yang kami terima Tuhan, pribadi lepas pribadi, kepada kami anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada Tuhan. Bapa, saat ini kami memohon kepada-Mu Tuhan untuk memimpin hati dan pikiran kami agar ibadah yang kami adakan bisa membawa sukacita kepada kami sampai kapanpun Tuhan. Bapa, kami berdoa buat keadaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menghilangkan segala sesuatu virus corona ini Tuhan secepat mungkin ya Tuhan. Bapa, kami percaya juga Engkau akan memberikan kami waktu untuk kembali nanti berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah seperti biasanya Tuhan. Bapa, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan kesehatan dan umur yang panjang kepada mereka sehingga bisa membimbing kami Tuhan. Bapa, pimpin kami Tuhan, biarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi sukacita kepada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, sempurnakanlah doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih banyak Bang Anto. Nah, ya, tadi kan kita udah berdoa. Sekarang kita mau lihat nih video-video hukum Taurat. Sebelum ke hukum Taurat, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Monggo Sami Derek Gusti. Yang nggak tahu ada di bawah ya tulisannya. Tapi yang tahu lagu harus nyanyi dengan keras ya. Oke? Oke, ayo Kak. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertawakal kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaanmu, engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya.
dia berhenti pada hari ke-7. Sebab itu Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Halo teman-teman sekolah minggu, hukum Taurat ke-7, jangan kau berzina. Dadah. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dosa tentang samamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Terima kasih ya buat adik-adik yang udah kirim videonya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Yang belum, kami tunggu ya, kakak-kakak sekolah minggu tunggu ya, oke? Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi, kita angkat lagu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Ayo Kak. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau melalui puji-pujian. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, agar apa yang kami sampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 12. Ayo kakak abang. Sudah ketemu kakak abang? Yuk kita baca ya. 3, 2, ya. Yohanes 8 ayat 12.
Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Iya, adik-adik, firman Tuhan hari ini hanya satu ayat ya. Nah, minggu lalu kita bercerita tentang firman Tuhan juga tentang terang. Nah, di sini abang coba menanya kepada adik-adik. Adik-adik, kalau firman Tuhan kemarin itu minggu yang lalu siapa yang menyampaikannya? Kak Lora. Nah, kenapa adik-adik takut di dalam kegelapan? Ayo. Iya, tidak bisa melihat jalan. Nah, kalau di dalam kegelapan kita tidak bisa berjalan dengan sempurna. Begitu juga di dalam rumah kita. Kalau mati lampu, kita berjalan bisa kesandung kaki kita sama meja atau dengan kursi. Nah, akibatnya apa adik-adik? Kita bisa jatuh. Kita terluka. Mengapa adik-adik harus takut dengan kegelapan? Ayo kakak abang bisa kira-kira adik-adik? Karena kita tidak dapat melihat dalam kegelapan. Kalau kita berjalan seperti yang abang bilang tadi, kita bisa tersandung. Kalau kita tidak dapat melihat, abang, kakak, adik kita, begitu juga dengan mama dan papa kita. Kita kan merasa takut ya, kakak abang ya? Iya, adik-adik juga begitu. Nah, ayo coba sebutkan adik-adik nama-nama penerang yang sudah nama-nama penerang yang sudah diciptakan oleh Tuhan di hari keempat. Nah, itu alat penerang bagi dari Tuhan. Sekarang coba kalau dari manusia, alat penerangan bisa dari lampu. Nah, siapa yang bawa lampu hari ini? Ayo coba kakak bisa dinyalakan kira-kira? Iya. Nah, adik-adik kalau kita gelap, kita pakai lampu bisa melihat dengan jelas. Nah, begitu juga siapa? Kalau dengan lilin, ya kakak siapa yang bawa lilin? Wih, lilinnya kecil ya, tapi sangat berfungsi kalau ke dalam kegelapan. Ya, begitu juga dengan senter. Waduh, ayo kak disenter dulu. Nah, kalau kita ke dalam gelap, bisa kan menyenter kan? Bisa kita melihat jalan dengan jelas. Adik-adik, kalau zaman dahulu itu, kalau seangkatan abang, bukan opungnya juga, itu ada lampu petroma. Nanti coba ditanya ya kepada opungnya, gimana sih lampu petroma itu? Nah, karena dulu belum ada listrik, makanya opung kita pakai petroma. Begitu juga ada yang membuat obor untuk di halaman rumah. Kita memakai obor, itu alatnya adik-adik dari bambu, ditaruh gimana kak? Iya, lampu teplok. Jadi kalau di luar itu semprong, iya banyak adik-adik ya. Nah, jadi fungsi alat penerang itu supaya kita dapat melihat dan berjalan pada saat pada listrik. Nah, sekarang abang mau nanya dulu kepada adik-adik, begitu juga di rumah dan kakak-kakak di abang di sini. Siapa sih yang pencipta lampu? Apa kak? Thomas Alva Edison. Iya. Tepuk tangan sama Kak Yosi. Dia menciptakan penerang. Nah, sampai sekarang coba kalau abang di sini membaca Alkitab, tidak ada lampu listrik, gelap, susah membacanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kepintaran, kita diberi akal. Melalui Thomas Alva Edison, kita sekarang ini bisa menikmati dan merasakannya. Contoh adik-adik kalau mau belajar di rumah, kan tinggal tik, nyala lampunya, kita bisa melihat apa yang mau kita pelajari.
Nah, di sini demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Kita dahulu adik-adik sebelum kenal Kristen, nenek moyang kita itu ada agamanya adik-adik itu agamanya Matmalin atau bahasa Bataknya Hasipeledeguan. Nah, mereka itu adik-adik dulu menyembah berhala, menyembah perapian, menyembah benda-benda keramat, dan roh-roh orang yang sudah meninggal juga disembah oleh mereka. Nah, itulah adik-adik gambar kegelapan nenek moyang kita sebelum mereka mengenal Kristen atau mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sesudah datang Nomensen ke tanah Batak mengabarkan firman Tuhan, mereka percaya dan mengikut Kristus. Jadi misionaris dengan sebutan rasul orang Batak yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah siapa tadi Kak? Apa? Nomensen. Nah, Nomensen datang ke tanah Batak, ke Selindung. Sekarang disebut dengan Sumatera Utara. Dia datang di tahun 1863. Jadi melalui firman Tuhan ini kita berterima kasih kepada Nomensen. Makanya kita sekarang mengikut Kristus, melayani Nomensen dengan teman-temannya. Maka orang Batak menjadi pengikut Kristus yang Abang bilang tadi. Demikianlah terang itu sampai kepada nenek moyang orang Batak. Jadi tidak lagi hidup di dalam apakah? Di dalam kegelapan. Adik-adik, kita memerlukan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus ialah terang dunia. Nah, apa artinya terang dunia? Yesus datang ke dunia untuk membawa terang agar setiap orang tidak hidup dalam kegelapan. Berarti dalam kegelapan tadi yang itu loh, yang kita menyembah Parmalin tadi ya, yang ada 4 itu. Jadi tidak ada lagi karena kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus. Iya, yang juru selamat kita. Coba kata Abang, kita buka dulu Kejadian 1 ayat 2 sampai yang ke-4. Bisa kita baca? Tolong kata Abang dibantu. 3, 2, iya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera air, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. nah, jadi terang diciptakan Allah tidak menyukai kegelapan, supaya manusia mengerahkan semua ciptaannya kepada terang. Coba adik-adik, di dalam kekristenan orang Batak yang tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu, boleh kita baca di Yohanes 8 tadi 12 itu kan dia mengatakan dia terang. Sekarang kalau melalui bagaimana adik-adik tidak percaya dengan terang. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 19 sampai 21. Sudah ketemu kakak abang, adik-adik sudah ketemu di rumah? Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan tadi telah nyata, yaitu pencabulan,
pencemaran, bau nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pencemar, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperingatkan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah adik-adik kalau kita tidak mengenal Kristus. Jadi gelap, semuanya di situ yang tercela. Bagaimana kalau menurut firman Tuhan? Kalau kita semua dalam terang, kita baca lanjutannya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di situ kita diajak untuk mengikut Kristus. Jadi sebagai anak-anak terang, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu buah-buah roh yang sudah kita baca tadi. Jadi oleh karena itu kita percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Adik-adik, melalui firman hari ini kita terpanggil untuk ada dua ya adik-adik, percaya kepada Yesus, yaitu terang dunia. Ikutlah Yesus dan berjalanlah dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Ya adik-adik, kalau kita sudah memahami Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita adalah hidup dalam terang. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri cerita firman hari ini, kita Kak bernyanyi dulu Kak. Mengikut Yesus keputusanku. Ya boleh duduk aja. Iya. Adik-adik di rumah nyanyi juga ya. Bahasa Indonesia Pak. Kalau kita mengikuti Yesus keputusan kita berbuat baik kepada lingkungan kita, teman-teman, begitu juga kepada mama dan papa kita, terlebih kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam penyampaian firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman yang kami sampaikan Tuhan dapat dipahami dan dimengerti. Begitu juga Tuhan dapat diterapkan adik-adik sekolah minggu. Begitu juga Tuhan dengan kami, abang dan kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, jika ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian firman-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo, Kak Intan. Wah, keren banget ya firman Tuhan hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Makasih ya Bang Anto untuk cerita firman Tuhannya. Semoga apa yang disampaikan Bang Anto tadi bisa bertumbuh dalam hati kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke? Iya. Nah sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merespon firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus Terang Dunia.
Yuk Kak, seperti tadi firman tadi ya, tentang terang ya. Ada pengumuman sedikit nih, cuma satu aja tapi pengumumannya adalah terima kasih banyak buat adik-adik yang sudah mengirimkan video hukum Tauratnya kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, yang belum dikirim ya ke guru kakak dan abang sekolah minggunya. Tapi nih yang paling penting adalah hukum Taurat yang nomor 2, 4, 9, dan 10. Diusahakan ya adik-adik. Oke, sekarang kita udah sampai di ujung ibadah kita nih hari ini. Ya, sedih. Jangan sedih, minggu depan kita akan ketemu lagi. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan pernah lawan orang tuanya. Dan yang paling penting adalah berdoa terus ya, semoga nanti kita bisa ibadah bareng lagi di gereja, oke? Iya, nah untuk menutup ibadah kita angkat lagu pujian Shalom. Ayo Kak. Shalom.
memberkati.